kita. Meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Imam dari ISQ Business School. Hari ini saya akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara Ask Me About Your Talent DNA. Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human of technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti sampai acara ini berakhir karena kami akan memberikan satu giveaway berupa satu free live tools talent DNA kepada satu orang pemenang. Silakan berpartisipasi secara aktif. Nanti di akhir kita akan umumkan siapa pemenangnya. Bapak dan Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan simak beragam video talent DNA pada laman www.talentdna.me atau bisa scan barcode yang ada pada layar Zoom Anda saat ini. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya. Lalu bagi Bapak Ibu yang belum punya hasil talent DNA, kita akan ada sesi khusus pada pukul 6.30 sampai dengan 6.45. Bapak Ibu, apakah sudah memiliki hasil talent DNA? Baik, silakan Bapak Ibu untuk mengisi polling yang muncul pada layar. Boleh silakan dibantu Mas Aziz untuk dimunculkan pollingnya. Siapa yang belum memiliki talent DNA dan siapa yang baru pertama kali join. Bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, yuk segera simak diskusi kita pada pagi ini dan segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu caranya mengisi live tools talent DNA. Talented people, izinkan kami informasikan kembali
Di akhir acara, kami akan memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan satu free Life Tools Talent DNA. Maka dari itu, Bapak Ibu diharapkan aktif mengikuti acara ini hingga akhir. Bapak Ibu, mungkin di forum ini beberapa di antaranya ada yang baru pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA, atau bahkan belum memiliki talent DNA-nya, maka bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya memiliki talent DNA. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang akan disampaikan oleh Dr. Ani Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah life tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi life tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Bapak dan Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Desi sebagai talent DNA Coach dan bintang tamu yang sudah hadir, yaitu Mudrika Nasyiah. Mudrika Nasyiah, ia adalah alumni dari ESQ Business School, angkatan ke-7. Tema kita pagi ini adalah diam-diam mendalami. Assalamualaikum Coach Desi dan Ika, apa kabarnya pada pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Mam, Ika. Pagi. Talented people. Wah, bahagia pagi ini. Gimana, Imam, Alhamdulillah. kabarnya? Baik, Alhamdulillah Coach. Sudah siap ya Coach untuk sharing pada pagi ini ya? Insya Allah, insya Allah. Ika Insya gimana, Allah. siap? Siap, insya Allah Kak. Masya. Oke. Oke, izin Imam akan bacakan terlebih dahulu top 10 talent dan bottom 5 talent dari saudari Ika. Top 10 talentnya adalah Explorer, Harmony, Forgiving, Personalizer, Courageous, Collaborator, Strategizer, Noble, Developer, Visionary, dan bottom 5 talentnya adalah Affectionate, Caring, Structure, Collector, Equitable. Nah, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana sih kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu 10 top talent maupun 45 talent, silahkan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talenta Bapak Ibu pun bisa tergambar di bintang tamu kita pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa dituliskan di kolom chat. Harap mengikuti sampai acara berakhir, karena
kita akan memberikan giveaway berupa 1 free talent DNA kepada 1 orang pemenang. Sekali lagi, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, Bapak Ibu bisa mengunjungi www.talentdna.me atau bisa scan barcode yang ada di layar Zoom Bapak dan Ibu saat ini. Lalu bagi Bapak Ibu yang belum punya hasil talent DNA, kita akan ada sesi khusus pada pukul 6.30 sampai dengan 6.45. Oke, so let's find your light and shine. Silakan Coach Desi. Baik, luar biasa. Terima kasih ke Imam dari alumni SQ Business School ya, Imam, yang saat ini telah bekerja ya di ISQ Business School. Baru lulus udah ikutan kerja ya, Imam, luar biasa di Direktorat Sales and Marketing. Baik, Ika, selamat pagi. Wah, ini bertaburan bintang alumni ISQ Business School nih, Coach Desi pagi ini. Jadinya kayaknya Indonesia jadi semangat nih, Kak. Bener nggak sih? Bener banget, Coach. Selamat pagi, Coach Desi. Selamat pagi, Kak. I miss you already. Sangat-sangat rindu. Rindu ya. Baik, kita sapa juga ya, Ika ya. Talented people, semangat pagi. Pagi gitu ya. Kalau Pagi. di, nah, gitu ya. Kalau di, Pagi. Telat yes, dikit. wah, Coach Ajeng nih amazing. Coach Ajeng selalu semangat kalau bersama anak muda. Masya Allah. Baik, kita sapa juga ya. Bahagia selalu setiap pagi Asmi About Talent DNA hadir untuk talented people. Dan khususnya kalau hari Minggu kita akan bicara talent DNA karir untuk para generasi emas Indonesia 2045 gitu ya. Kita akan bicara tentang bagaimana anak muda setelah mengetahui talent DNA-nya kemudian menyusun karirnya gitu. Nah, spesial hari ini kita hadirkan Ika Mudrikah Nasyah, Coach Desi panggilnya, panggilan sayangnya Ika sebagai alumni ISQ Business School. Nah, kita sapa nih yang paling berbahagia setiap pagi, Ika. Selalu Dr. Ari Ginanjar Agustian membersamai kita semua. Terima kasih, selamat datang Pak Ari. Nah, luar biasa ya, selalu menjadi semangat dan juga semangat pagi, selamat pagi bagi talented people. Semoga banyak nih anak muda dan orang tua yang hadir pagi ini ya, Ika ya. Baik. Nah, kalau kita lihat talented people, tadi Imam sampaikan ya, top 10 dan bottom 5-nya Ika. Dan kita lihat di layar ada warna kuning, ada warna merah gitu ya, ada warna biru. Nah, apa sebenarnya maksud dari pengklasifikasian talent DNA ini dalam warna? Nah, terus juga mungkin yang baru hadir ya, Coach Desi ucapkan selamat datang yang baru hadir dan yang belum punya talent DNA-nya boleh belajar dulu. Yang sudah ada ikuti ya, mudah-mudahan ada yang sama dengan Ika. Ada juga yang bertanya kepada Coach Desi, Ika, DNA itu apakah ambil tes darah? Coach Desi. Nah, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita bersama Dr. Ari Ginanjar Agustian. Silakan Imam. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ya, luar biasa ya.
ternyata itu adalah singkatan dari drive, network, and action seperti yang Pak Ari sampaikan. Luar biasa. Nanti boleh di feedback talented people apakah tadi suara videonya cukup terdengar ya. Kalau dari Kak Desi sedikit kecil nanti mungkin boleh di feedback oleh talented people ya. Semoga nanti video-video berikutnya akan jauh lebih terdengar ya suaranya. Baik, Ika. Apa kabar Ika pagi ini? Alhamdulillah baik Coach Desi. Coach Desi gimana Heeh. kabarnya? Alhamdulillah selalu semangat. Apalagi kalau ketemu calon pemimpin masa depan kayak Ika. Selalu semangat. Amin. Ika, Ika boleh sampaikan nih saat sekarang nih Ika kan alumni ISQ Business School tahun lalu ya Ika ya? Tahun ini Coach baru Oh lulus tahun ini, wow iya. September Lupa baru loh, wisuda. September ya? Iya. Masya Allah. Nah Ika kesibukannya apa nih sekarang ini? Kalau sekarang kesibukannya alhamdulillah di tahun 2023 ini cukup hektik Coach. Jadi Hmm. kemarin sempat juga ngelis kira-kira ada amanah dan tanggung jawab apa aja ya dalam tahun ini gitu. Ternyata ada belasan amanah yang sedang diemban gitu. Jadi tapi yang paling top 5 mungkin ya Coach. Jadi yang pertama lagi kerjanya itu jadi freelancer UI UX designer di iColor Indonesia, kemudian part-timer di sosial media spesialis arsitek Madani, kemudian juga aktif di berbagai organisasi, komunitas, dan juga forum. Dan saat ini sedang fokus juga dalam forum Indonesia Muda. Jadi itu forum independen untuk anak muda dan juga mereka fokus dengan kepemimpinan dan juga karakter gitu. Kemudian lainnya adalah business owner dan juga sebagai content creator dalam beberapa tempat. Seperti itu, Coach. 10, makanya Coach Desi selalu semangat kalau ketemu Ika karena segudang activity Ika dan juga segudang prestasi. Nah Ika sebelum kita pergi lebih lanjut ya dalam diskusi kita pagi ini, boleh Ika bacakan nih gambaran deskripsi diri Ika dari Talent DNA. Silakan Ika. Oke, baik, Coach. Andanya mungkin diganti saya kali ya, Coach. Baik, betul. Oke, siap. Saya mampu mempelajari dan menguasai hal baru, menjaga situasi yang kondusif demi mencapai konsensus, memaafkan dan melupakan kesalahan dengan tulus, serta menghargai perbedaan maupun keunikan yang dimiliki setiap orang. Saya juga mampu mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan, juga menyampaikan aspirasi secara terbuka, melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, serta memberikan alternatif saat mengatasi situasi. Hal lainnya adalah saya juga mampu memegang teguh nilai dan prinsip yang diyakini benar, mengembangkan potensi orang lain, serta memprediksi situasi di masa yang akan datang. Kemudian untuk hal-hal yang perlu saya perhatikan adalah saya bukan seseorang yang secara alami memberikan dukungan moral kepada orang lain, memahami apa mengeksekusinya secara berurut. Selain itu, saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus mengumpulkan informasi, dokumen, atau barang, serta melakukan segala sesuatu secara konsisten. Seperti itu, Coach. Wah, luar biasa. Apa yang Ika rasakan? Apakah itu betul menggambarkan diri Ika? Aku banget, Coach. Oh ya? Iya, Berapa? apalagi yang top 10 itu ya. 100% atau 1000% Kak? Wah, 10.000%. Wah, luar biasa. Ika, tadi dengan hanya tanya Ika tuh lagi sibuk apa gitu ya, lagi sibuk apa aja, itu Coach Desi sudah bisa apa namanya membahas gitu ya bersama juga para talented people. Sesungguhnya apa sebenarnya yang melatar belakangi gitu ya perilaku yang tadi Pak Ari sampaikan ya, itu talent DNA melihat nanti apa yang spontan kita lakukan, pikirkan gitu ya, rasakan gitu. Nah, tadi Ika sampaikan bahwa
Ika tuh apa sih tugasnya sekarang gitu kan? Coach Desi tanya. Oh, setelah lulus September loh, talented people ya, ayah bunda nih, anak-anak muda, baru September. It's mean September, Oktober, November, gitu ya, baru 2 bulan. Dan Ika sudah memegang, dan memang itu Coach Desi juga melihat ya kiprahnya Ika. Waktu Ika kuliah pun Ika tidak berhenti untuk memiliki segudang aktivitas ya yang bermanfaat gitu ya. Nah, tadi Ika sampaikan talented people ada belasan amanah yang Ika pegang gitu ya. Ada top 5 tadi yang disebutkan gitu ya. Nah, dan juga sebagai seorang business owner gitu ya. Dan juga banyak membantu organisasi-organisasi kepemudaan karakter, dan memang ini disukai Ika. Jadi talented people kalau kita lihat dari sana, ini datang dari talent Ika paling atas, gitu ya, seorang explorer, ya. Jadi Ika adalah orang yang mampu menguasai, gitu ya, mempelajari dan menguasai hal baru. Ya, jadi kalau talentnya bukan explorer pasti udah pusing dengan segudang aktivitas itu ya. Dan kalau dilihat tadi banyak sekali Ika juga ada dalam organisasi-organisasi ya. Ada berapa organisasi Kak? Kalau saat ini, kalau dipecah-pecahkan kurang lebih ada 4 coach. 4 ya, luar biasa. Nah, talented people itu datangnya dari talent Ika, seorang kolaborator. Jadi kalau seorang kolaborator itu senang sekali menggather orang-orang untuk bekerja bersama untuk mencapai sebuah tujuan gitu ya. Oke, kalau Ika eh, memutuskan nih Ika masuk ke dalam sebuah organisasi, apa sih yang mendorong Ika gitu masuk ke organisasi itu dan berkontribusi di sana? Biasanya karena visi, misi, dan value-nya coach. Oke. Jadi melihat itu, kemudian terkadang juga misalkan ketika itu kan posisinya berarti belum jadi seorang leader ya. Pasti ngelihat juga nih leadernya itu seperti apa, background-nya seperti apa, misi dan visi dan misi apa yang mereka bawa gitu. Jadi biasanya tertariknya mulai dari situ. Wah, luar biasa ya. Talented people ini datang dari kalau Ika memutuskan masuk ke dalam sebuah organisasi, Ika lihat dulu visi, misi, dan value-nya gitu ya. Organisasi itu, dan juga Ika look up juga kepada visi, misi pemimpinnya dalam organisasi itu. Nah, talented people dan Ika ini datang dari talent Ika visioner dan juga personalizer gitu ya. Nah, seorang visioner itu selalu terengage gitu untuk melakukan segala sesuatu itu terkait visi misi yang akan diwujudkan ya di masa depan, akan seperti apa dampak dari organisasi itu. Dan itu datang dari visionernya Ika, dan juga melihat bagaimana pemimpinnya secara personal, apakah Ika merasa engage gitu ya dan selaras dengan visi misi itu datang dari talentnya Ika personalizer. Nah, gimana Ika? Menurut Ika gimana? Ada yang mau Ika tambahin nggak dari bagaimana Coach Desi tadi sedikit ya, baru sedikit mengupasnya. Iya benar banget coach. Jadi memang ketika ketika masuk dalam suatu organisasi biasanya itu nggak mau asal masuk, kan kadang juga ada orang yang ketika organisasi ini nggak apa-apa ada pengalaman organisasi, nggak mau kayak gitu. Jadi perlu aku tipe orang yang melakukan sesuatu harus ada alasan dan tujuan dengan jelas gitu. Jadi kalau misalkan dua hal tersebut nggak clear, jadi aku nggak mau, lebih baik aku nggak usah masuk gitu daripada aku menjalankannya hanya sekedar menjalankan sekedar rutinitas, hanya sekedar menuntaskan, tapi tidak ada totalitas dan tidak ada makna yang aku dapatkan dalam melakukan hal tersebut gitu. Nah, luar biasa ya Ika. Menarik sekali. Jadi kalau talented people, kalau kita lihat tadi Ika juga memiliki noble ya. Tadi Ika sampaikan kalau nggak ada alasan dan tujuan yang jelas gitu ya,
alasan itu adalah orang-orang yang memiliki talent noble. Jadi selalu melihat meaning and purpose gitu ya, betul ya Kak ya? Kalau benar Betul banget, Coach. ya, ya. Nah, luar biasa. Nah, sekarang kalau kita lihat Ika, prestasi apa sih yang paling Ika banggakan? Prestasi yang dibanggakan. Hmm. Sebenarnya aku menganggap prestasi itu adalah apa ya, sebagai suatu bonus aja atas hal-hal yang sudah aku lakukan gitu. Cuman Hmm. dari berbagai penghargaan yang diterima, menurut aku prestasi terbaik adalah ketika aku bisa memberikan manfaat dan impact yang luas gitu. Hmm. Oke, manfaat dan impact yang luas ya. Bagaimana bagaimana sih Ika biasanya menghasilkan kesuksesan Ika itu? Seperti apa Ika melakukannya sehingga Ika bisa menghasilkan karya-karya yang bermanfaat dan memberi impact yang luas? Biasanya yang pertama adalah sering saya itu sering banget self talk gitu. Jadi self talk dan talk to Allah. Menanyakan, sebenarnya mau ngapain sih? Apa sih yang dituju? Kemudian juga melibatkan Allah dengan, "Ya Allah, sebenarnya apa yang Kau mau terhadap diriku?" Gitu. "Apa yang Kau mau terhadap diriku untuk melakukan dan memaksimalkan peran di muka bumi ini?" Gitu. Dan ketika udah mendapatkan, "Oh, ternyata, aku bisa A nih, aku kayaknya perlu, melakukan A," gitu. Kemudian setelah itu, biasanya mendetailkan apa-apa yang sekiranya ibaratnya kayak step-stepnya seperti apa nih, kira-kira apa aja, di-breakdown gitu kali ya, Coach. Ya, ya. Di-breakdown, apa aja yang bisa aku lakukan, hal-hal detailnya seperti aku butuh apa, oh aku butuh ini, kemudian yang paling sering dan yang paling udah jadi refleks dalam diri aku adalah, aku itu orangnya sukanya ngide, Coach. Jadi, banyak banget di pikiran itu ide-ide, jadi, karena kebanyakan idenya itu, akhirnya aku sering banyak menuliskan mimpi-mimpi gitu. Jadi menuliskan Hmm. mimpi-mimpi, aku tulis, aku breakdown, kemudian, menentukan skala prioritasnya seperti apa, mana duluan yang mau dikerjakan, kemudian, aku selalu teringat pesan dari Pak Ari, "Share your mission." Jadi ketika kita Hmm. punya misi, nggak semua hal kita bisa, lakukan secara sendiri, tapi kita perlu juga untuk saling berkolaborasi. Apalagi anak muda, tentu dengan berkolaborasi, aku sangat meyakini bahwa itu justru lebih mempermudah kita meraih apa yang ingin kita tuju gitu. Jadi biasanya aku share misi aku kepada orang-orang yang sekiranya aku percaya dan bisa bantu aku untuk bisa mencapainya gitu. Jadi walaupun aku suka berbagi misi, tapi aku tidak membagikan misi aku di depan umum dengan orang-orang yang punya banyak aku nggak tahu background-nya mereka dan lain sebagainya. Jadi aku biasanya udah punya, target nih kira-kira orang-orang mana yang akan aku datangin untuk share mission. Kemudian Hmm. setelah itu, biasanya aku senang berkolaborasi. Aku senang berkolaborasi lagi-lagi, tapi dengan orang yang se-value, dengan orang yang sevisi misi. Kan ada ya orang yang, pemimpin yang, dia bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang beraneka ragam, background ataupun bahkan value-nya yang beda-beda. Tapi aku justru maunya yang sama, karena itu yang mempermudah aku untuk bisa mencapai tujuan yang sama. Kayak gitu Hmm. biasanya, Coach. Wah, ini menarik sekali ya Ika ya. Jadi Ika akan senang berkolaborasi dan juga eh, mengajak orang-orang gitu ya berkolaborasi orang-orang yang satu visi misi gitu. Yang mendorong Ika apa? Ika ingin mendevelop mereka agar mereka secara bersama-sama bisa memberi dampak yang besar, gitu kan? Betul banget, Coach. Oke, ya luar biasa. Baik, talented people pagi ini atau setiap pagi di Ask Me About Your Talent DNA sesungguhnya kita ingin melihat dan merasakan bersama-sama ya talented people bagaimana setiap bintang tamu yang kita kupas agar kita kemudian terinspirasi pada algoritma of human technology di balik bagaimana kita berperilaku, bertindak, berpikir, merasa gitu ya dalam keseharian kita. Nah, Coach Desi baru saja mengupas apa sesungguhnya yang menjadi cerita kesuksesan Ika. Dan melalui algoritma of human technology kita akan kupas sebenarnya formula suksesnya Ika tuh ada bisa kita formulasikan dari talent DNA.
Jadi kalau Ika tadi sampaikan, ini mudah-mudahan akan bermanfaat bagi Ika, kemudian Ika akan punya sekarang saat ini secara sadar karena talent DNA ini adalah memberikan self awareness supaya kita bahagia dan sukses ya bagi pribadi. Nah, Ika kemudian nanti bisa memformulasikan dari Coach Desi mengupas algoritma of human teknologinya Ika formula suksesnya dan dengan sengaja akan nanti menambah pelatihan terhadap poin itu, belajar dan menekuninya sehingga nanti insya Allah Ika betul-betul akan menjadi pemimpin yang expert ya. Nah, tadi Ika sampaikan kalau Ika mau sukses yang menurut Ika adalah manfaat dan impact yang luas gitu ya. Nah, itu datang dari seorang yang noble dan visioner ya. Itu adalah perpaduan. Jadi itu very dominant di Ika. Noble dan visioner adalah dorongan bagaimana Ika ingin memberi manfaat dan impact yang luas. Itu adalah arti kesuksesan menurut Ika. Dan kemudian Ika melakukan self-talk. Orang noble itu selalu senang melakukan self-talk. Dan self-talknya selalu memunculkan nilai-nilai di dalam dirinya. Nah, jadi kalau Ika, tadi Coach Desi lihat, dorongan yang paling kuat adalah Ika ingin, koreksi Coach Desi kalau salah ya Ika ya, atau Ika mau tambahkan, Ika ingin memberikan peran yang luas karena Ika ingin memfulfill apa sesungguhnya yang Tuhan desainkan peran Ika di muka bumi ini. Benar nggak, Kak? Aku dengarnya merinding, Coach. Bener banget. Benar banget. Luar biasa. Jadi Ika itu adalah datang dari kombinasi noble dan visionernya Ika. Kemudian di dalam Ika memproses apa yang sudah Ika putuskan akan dikerjakan, tadi Ika sampaikan akan susun detailnya, ya. Nah itu datang dari talent Ika strategizer. Ya, jadi kalau strategizer itu selalu punya pola apa yang akan disusunkan untuk mencapai apa yang sudah dicanangkan. Tadi Ika katakan suka ide. Nah, orang yang punya talent strategizer selalu memang punya banyak ide untuk mencapai apa-apa yang dia inginkan, gitu ya. Tadi visi besar untuk memberi manfaat yang luas. Muncul terus ide-ide. Tadi ya, Ika bilang selalu share the mission. Dan untuk mengeksekusinya, Ika senang melakukannya dengan berkolaborasi. Jadi kalau dilihat, Ika very dominant di kuning, talented people. Jadi orang kuning ini adalah seorang penggerak gitu ya. Pemimpin yang bergerak untuk memimpin orang banyak gitu ya. Nah, terlihat Ika menggerakkannya dengan apa? Dengan kolaborator dan developer tadi. Mencarinya yang sevisi misi ya. Itu jadi algoritma of human technology untuk satu tadi marking suksesnya Ika memberi manfaat yang luas, impact yang luas gitu ya, datang dari kombinasi algoritma of human technology Ika, noble, visioner, strategizer, kolaborator dan developer. Luar biasa. Ini nanti Coach Desi ini sangat beruntung nih Ika hari ini pagi ini karena Coach Desi akan berikan hadiah khusus dari Dr. Ari Ginanjar Agustian itu untuk Ika hari ini ada 7 langkah sakti coaching talent DNA ya. Untuk Ika kemudian menyusun algoritma of human teknologinya Ika luar biasa. Sebelum Coach Desi, Ika mau nggak? Mau ya? Mau banget, Coach. Mau banget ya. Nanti talented people dari situ kita akan lihat apa-apa yang kemudian terbahas ya bottom talentnya Ika. Oke. Jadi Ika tadi Coach Desi sudah sedikit mengupas ya top talentnya Ika. Kalau dari versi Ika sendiri, apa yang paling menggambarkan diri Ika dari top talent Ika ini? Yang Ada explorer, harmoni ya. Tuh. Satu ya, Coach. Apa yang paling menggambarkan diri Ika? Explorer, Coach, karena 1 tahun terakhir ini memang punya moto, punya prinsip untuk jadi long life learner. Jadi dari long life learner itu ternyata menghantarkan Ika buat banyak belajar dalam berbagai hal gitu. Dan suka mengeksplor kemana gitu.
Oke, ya. Explorer. Kalau setelah Explorer, kalau kalau boleh Ika pilih dua lagi, apa yang paling menggambarkan diri Ika? Nobel. Nobel ya. Oke. Kemudian, Kemudian yang ketiga adalah antara ini sih Coach. Ada dua, antara strategic sama satu antara lagi. nomor 7 sama nomor 4. Oke, personalizer ya. Strategizer atau personalizer. Oke, kalau Ika harus pilih salah satunya, mana Ika pilih? Kalau dalam keseharian biasanya adalah 7 aja deh Coach. Ya, strategizer ya. Oke. Baik, Ika. Apa yang selama ini dirasa berat oleh Ika? Yang dirasa berat adalah Heeh. lebih Challenge-nya ke Ika selama ini apa? aku tidak bisa melakukan sesuatu yang monoton, Coach. Mm-mm. Nggak bisa melakukan sesuatu yang monoton, terus Mm-mm. karena nggak suka monoton, jadi hobinya tuh ganti-ganti aktivitas, Coach. Oke. Gitu. Kemudian, Ya. apalagi ya, itu sih Mhm. yang paling sangat membekas di diri aku dan itu masih jadi Mm-mm. PR banget buat aku. Iya. Jadi tidak bisa monoton, jadinya sering ganti-ganti activity ya. Udah kelihatan tadi, punya belasan activity tadi Ika. Iya. Baik, kalau Ika tadi eh, ngomong ya terkait apa sih yang selama ini terasa berat. Nah, sekarang ini luar biasa Ika. Pertanyaan ketiga, ini 7 langkah sakti untuk Ika. Ika pengen gak sih keluar dari situasi itu? Pengen banget, Coach. Pengen banget ya. Oke, ini pertanyaan ketiga. Ini 7 langkah sakti ya, hadiah dari Dr. Ari Ginanjar Agustian untuk kita semua. Dari 1 sampai 5, yang sering menghambat Ika apa? Coba dilihat dari talent yang di atas. Apa yang paling menghambat Ika terkait tadi nih, tidak bisa menonton dan ganti-ganti activity terus? Yang ini ya, Coach, yang bottom talent. Di atas, Oh, yang di yang atas. top 10. Yang paling menghambat aku adalah terkadang justru di bagian kolaborator. Oh, oke. Nah, mungkin kita bahas dari bottom dulu ya, Ika ya. Dari Bottom. bottom bawahnya Ika itu 1 sampai 5 ya, Kak ya. Apa yang menurut Ika sering menghambat Ika? Yang sering menghambat adalah sebentar. Mhm. Jadi kalau affectionate itu tadi ya seperti deskripsinya. Eh, Ika bukan orang yang serta-merta langsung memberikan dukungan moral gitu ya, bisa merasakan perasaan orang lain. Ini menarik ya. Kemudian Ika, padahal Ika di atas kolaborator dan strategizer. Jadi pakainya yang di atas ya, kolaborator dan strategizer. Structure, menyusun itu secara detail ya, rapi, terstruktur. Kolektor itu kemudian mengumpulkan informasi. Ika bukan orang yang senang mengumpulkan informasi dan juga bukan orang yang bisa memperlakukan orang itu secara sama rata Nah, gitu. itu Coach. Aha, Nah, yang itu. Nggak iya. bisa memperlakukan karena mungkin karena aku punya personalizer ya. Maksudnya aku menganggap semua orang itu perlu diperlakukan dengan beda gitu. Cuman Mhm. terkadang ketika kita dalam berkolaborasi, apalagi dalam lingkup yang besar, kalau misalkan memperlakukan orang satu-satu perlu di satu-satu gitu maksudnya, itu juga jadi agak ngerepotin diri gitu. Cuman tapi aku mikir, tapi aku kayaknya punya justru itu menjadi suatu hal yang baik memperlakukan orang dengan, eee, sesuai dengan karakternya masing-masing. Tapi yang cukup mengganggu Hmm. sekarang dulu aku Hmm. pernah jadi orang yang terstruktur, tapi sekarang makin ke sini, makin apalagi udah nggak kuliah, sekarang jadi orang yang nggak terstruktur, Coach. Bahkan aku tetap, konsisten dengan to do list harian aku. Cuman ternyata ketika aku analisis diri aku adalah, aku tuh ngerjainnya tuh loncat-loncat. Ya, Aku kerjain tapi loncat-loncat gitu, Coach. yes, betul. Jadi kalau Coach Desi lihat dari 1 sampai 5 yang menghambat menurut Ika itu adalah
equitable dan structure-nya Ika sehingga Ika jadinya loncat-loncat. Tadi berkorelasi dengan jawaban Ika nomor 2 ya. Nggak bisa monoton dan terus jadinya ganti-ganti activity. Itu bikin Ika stres nggak? Kadang iya, Coach. Ya. Nah, sekarang Kak, nah pertanyaan keempat ya. Ini 7 langkah, udah 4 langkah nih. Dari 1 sampai 10 Kak, dari 1 sampai 10, menurut Ika mana solusinya? Tadi ya, eh, stresnya Ika tuh nggak bisa yang menutup sehingga ganti-ganti activity. Jadi kan ngerasa, aduh, finally nggak ada yang kelar, bener ya Kak ya? Iya, jadi Terus tuntas cuman jadi nggak terstruktur gitu, Coach. iya loncat-loncat gitu ya. Nah, terus kesulitan memperlakukan orang dengan cara yang sama. Menurut Ika, kalau Ika bisa overcome itu, Ika akan jadi jauh lebih sukses nggak dari sekarang? Iya, tentu, Coach. Nah, mari Ika lihat nih, dari 1 sampai 10 ya, Ika pilih nih 5, Ika susun ulang dari top 10-nya Ika untuk bisa menyelesaikan hambatan Ika tadi itu. 5 ya, Yang, Coach. iya, Mm-mm. Ika boleh susun ulang. Tadi kan akhirnya Ika terlalu banyak gitu ya, activity-nya gitu ya, sehingga nggak ada yang kelihatan selesai gitu, loncat-loncat. Jadi apa yang menurut Ika susun ulang dari 1 sampai 10, 5 teratasnya apa? Oke, Coach. Sebentar. Mhm. Mhm. Tadi kan loncat-loncat ya Kak ya, jadi nggak tahu yang mana dulu nih yang mau diselesaikan sampai selesai, sampai maksimal. Nah, Ika bisa pakai apa di top 10-nya Ika, disusun ulang. Sehingga Ika jadi orang yang bisa menyelesaikan apa yang diimpikan. Visi besar itu harus dimulai dengan langkah-langkah kecil atau menurut Ika langsung akan terjadi besar sunatullahnya. Dari yang kecil menjadi besar. Oke, jadi apa yang mau Ika susun? Ini, Coach, aku udah dapet. Yang Hmm. pertama adalah visionary dulu. Jadi aku tahu ke depannya mau seperti apa, mau bagaimana, udah tahu uh, apa ya, ibaratnya visi atau tujuan impian dari skala terdekat, menengah sampai dengan yang jauh gitu. Kemudian setelah itu aku menyelaraskan lagi dengan Nobelnya aku. Apakah ini Oke, sesuai dengan value aku, sesuai dengan meaning and purpose aku. Kemudian very good. setelah itu udah clear dengan dalam dirinya internalnya, kemudian aku membuat strategi. Strategi, oh berarti kalau Great. aku punya A, B, C, D, E, aku harus A, B, C, D, E gitu. Jadi aku udah Mm-mm. membuatkan petanya gitu untuk melakukan dengan lebih efisien dan efektif. Kemudian ketika aku udah merencanakan strategi itu dengan sebaik mungkin, kemudian aku manfaatkan eksplornya aku. Aku mengeksplor kira-kira apa aja yang aku butuhkan. Aku belajar, aku datang ke orang ini, aku ke sini, ke sini, ke sini gitu. Jadi ibaratnya aku mengeksekusi strategi-strategi yang udah aku buat. Dan Mhm. kemudian karena tentu aku juga perlu berinteraksi dengan banyak orang, nantinya juga akan berkolaborasi, jadi aku tetap mempertahankan skill personalizer aku. Jadi Oke. karena aku rasa ketika seseorang diperlakukan sesuai dengan karakternya, sesuai dengan keinginannya, justru itu akan mengengage ke diri aku lagi gitu. Jadi itu sangat justru bahkan aku merasa orang itu senang ketika diperlakukan sesuai dengan apa yang ia inginkan. Jadi ketika dia udah senang sama kita, insya Allah nih apa yang pengen kita tuju juga lebih dipermudah gitu, Coach. Wah, luar biasa ya Ika. Gimana perasaan Ika setelah kemudian bisa nyusun ulang, melihat ya dari Alhamdulillah, 1 sampai 10 itu solusinya apa? lihat, Coach. Alhamdulillah aku jadi terstruktur lagi. Bahagia ya. Nah, ucapin terima kasih ya sama Pak Arika. Iya, terima Nah, kasih banyak, Pak Ari. nah, Ika, kalau Ika bayangkan ya, kalau tadi ya problem bahwa Coach Desi tahu ya Ika seorang pemimpin yang senang sekali memastikan bahwa pendidikan karakter itu menjadi fokus semua orang. Bahkan Ika pernah punya startupnya dan punya menjadi favorit ya, juara favorit untuk itu gitu. Jadi Coach Desi tahu sekali Ika sangat menyukai itu. Nah, Ika, bayangkan Kak, kalau seandainya tadi itu yang
bottomnya Ika itu nggak ada solusinya gitu, sehingga Ika tuh nggak ada yang selesai, loncat-loncat. Bisa nggak orang bilang, "Ya, Ika ngomong doang," gitu kan, tapi kalau lihat hasil akhirnya biasa aja tuh gitu. Kamu apa yang akan kamu bayangkan kalau itu nggak selesai, Kak? Yang aku bayangkan ketika nggak selesai, bener, salah satunya itu kayak omong doang. Aku inget banget Coach Yui pernah bilang kalau misalkan, ide tanpa eksekusi itu ya sama aja nol besar gitu. Kemudian tentu rasanya nggak clear, nggak nyaman, nggak apa ya, karena punya ibaratnya di awal punya misi untuk bermanfaat gitu, tapi karena riweuh sendiri dengan hal-hal yang tidak terstruktur itu, jadi nggak terlaksana kan jadinya nggak, apa ya, hatinya nggak lega karena tujuannya belum tercapai. Wah, luar biasa ya. Jadi ternyata tadi handicapnya Ika malah justru dieksplornya Ika gitu ya. Semuanya ingin Ika kuasai gitu ya. Dan sekarang Ika bisa menyusun ulang visionary-nya di atas gitu ya. Sehingga Ika bisa menyusun sesungguhnya apa sih sebenarnya yang saya mau. Visi ke depan saya susun jangka pendek, menengah, dan panjangnya. Wah, luar biasa. Diperkuat lagi dengan Nobel, kemudian distrategikan dan dipersonalizerkan ya orang-orang siapa yang bisa membantu Ika. Berarti kalau mau disusun 5 teratasnya setelah personalizer apa Kak? Satu lagi. Satu lagi jadi 6 Coach, Visioner, Nobel, strategizer, explorer personalizer. dulu baru personalizer. Oke, menurut Ika, kalau explorer masih Ika masukkan ke sini, apakah nanti akan masuk lagi nggak ke trapnya Ika yang seneng kemana-mana lagi? Atau menurut Ika setelah distrategikan baru Ika belajar poin yang memang harus dipelajari gitu ya Kak ya? Iya betul Coach. Oke, baru habis itu personalizer. Oke, Alhamdulillah Ika kita sudah sampai ke akhir sesi. Pengennya ngobrolnya lebih panjang lagi ya. Dan ada hadiah yang ingin Coach Desi berikan dari Dr. Adi Ginanjar Agustian untuk Ika. Bagaimana talent DNA ini bisa juga menyusunkan bagi anak muda nih khususnya ya karirnya. Bagi para milenial juga boleh ya yang lagi mau functioning sebenarnya udah di karir yang tepat apa enggak gitu ya. Nah, silakan kita lihat ya. Ika mau tahu nggak karir Ika nih yang bisa Ika fokusin? Mau Coach. Oke, oke, next slide. Nah, oke. Ika boleh baca yang di tengah. Yang tengah. Ya. Pilihan karir sesuai talent DNA-nya adalah kedokteran dan kesehatan, teknologi informasi, hukum dan keadilan, ilmu sosial, seni rupa, seni musik, seni pertunjukan dan seni terapan, desain, media dan bisnis kreatif, pendidikan dan jurnalisme seni, teknik dan konstruksi, manufaktur dan produksi, keamanan dan penegakan hukum, pertanian dan peternakan, penerbangan, olahraga dan kebugaran. Wah, dari sana Kak, menurut Ika yang ini memang disusunkan gitu ya oleh tim talent DNA dari top 10-nya Ika dan bottom 5-nya apa yang mudah gitu dilakukan, apa yang enjoy gitu ya, apa yang akan excellent Ika lakukan. Kemudian nanti earn-nya seperti apa. Jadi kita ingin anak-anak atau orang-orang yang berbahagia dan sukses karena bergerak dari apa yang dia suka, apa yang dia enjoy, apa yang dia excellent melakukannya, dan kemudian dia akan earn the money-nya jadi gampang, jadi dampak aja. Nah, kalau Ika lihat mana yang sangat relate dengan minatnya Ika? Yang sangat relate adalah teknologi informasi, kemudian Iya. desain, media, bisnis kreatif, pendidikan. Wow, keren banget. Ika, apakah ini sangat membantu? Sangat membantu Coach. Sangat Jadi, membantu. oh ya ternyata benar ya gitu. Oke. Terus Desi senang banget Ika sudah share. Mungkin nanti Imam akan sampaikan untuk Ika sampaikan kata penutup ya. Mungkin ada yang ingin Ika sampaikan sesungguhnya pesan itu diam-diam sudah Ika buatkan pada saat Ika mau wisuda ya saat itu. Tapi sebelum itu Coach Desi akan kembalikan lagi ke Imam. Terima kasih talented people dan kita lihat nih siapa yang ada pertanyaan atau tidak ya. Silakan Imam.
Baik, terima kasih Coach Desi dan Ika sudah berkenan sharing di sesi pagi hari ini. Kita senang sekali bisa mendengar Ika, cerita Ika dengan kisah inspiratif yang tergambar dari talent DNA-nya. Sangat menginspirasi bagi kita semua, Coach Desi. Baik, saya akan membacakan beberapa pertanyaan jika memang ada pertanyaan. Sepertinya belum ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di kolom komentar. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan diketikkan pada Bapak Ibu yang hadir di Zoom pada pagi hari ini. Baik, kalau begitu, sebelum kita menutup acara, apa manfaat dan dampak positif talent DNA yang sudah Ika rasakan? Oke, Oke, closing statement Ika ya. Apa manfaat Ika? manfaat yang aku rasakan adalah talent DNA ini karena sebelum-sebelumnya, jadi kan memang mungkin banyak dari kita yang sempat tes kepribadian di tempat lain ya dengan metode-metode lainnya. Cuman yang aku paling rasakan benar-benar sesuai karena mahasiswa ISU Business School juga ya dijelaskan tentang inner drive, kemudian ibaratnya metode SKI itu dengan kecerdasan spiritualnya, kemudian naik lagi ke atas kecerdasan emosional, kemudian naik lagi ke atas kecerdasan intelektualnya. Itu menurut aku relate banget sama talent DNA ini. Jadi benar-benar ketika dibagi 3 itu ada yang dari gerakan dalam ada yang warna biru, ada yang kuning, ada yang merah. Itu aku merasakan bahwa, oh relate banget nih sama yang aku pelajarin ketika di ISQ Business School gitu. Dan tadi hari ini ya manfaatnya luar biasa banget karena kemarin-kemarin aku sedang cukup tenggelam dalam explorerku itu dengan beragam aktivitasnya akhirnya tidak terstruktur, menjadi orang yang tidak terstruktur, kemudian hari ini kembali diatur ulang, seperti apa sih step-step yang perlu aku lakukan, ternyata, iya juga ya, harusnya kan kayak gini, gitu. Jadi, bikin aku bisa naik ke daratan lagi, nggak tenggelam lagi, dan, insya Allah aku yakin dengan kembali disadarkan, kembali di-statement-kan untuk diriku, aku memberikan, statement kepada diriku untuk, mengutamakan tadi tuh yang 5 eee, top 5 aku dalam DNA itu menjadikan aku insyaallah oke, nanti lagi-lagi balik lagi, oh berarti kalau udah sekiranya udah mau agak tenggelam, coba-coba diingetin lagi 5 itu lagi, itu apa gitu. Jadi insyaallah sangat membantu talent DNA ini dan insyaallah juga akan banyak manfaat. Aku harapkan sih teman-teman yang lain juga yang mungkin rekan-rekan yang lain kan apalagi anak muda ya lagi mencari identitas, banyak banget orang-orang yang sedang mencari jati diri, itu kalau misalkan, bapak, ibu, atau kakak-kakak semua yang, menemukan orang-orang seperti itu, aku rasa perlu sih tes talent DNA gitu. Karena insya Allah akan tahu tahu tentang dirinya, karena ini adalah salah satu langkah untuk memiliki self awareness dari sekarang, gitu. Terima kasih banyak Coach Desi, Kak Imam juga dan teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Semoga ada kebaikan dan kebermanfaatan yang bisa diambil. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan. Dari aku, terima kasih. Aku kembalikan ke Kak Baik, Imam. alhamdulillah. Terima kasih Kak Ika atas sharing-nya. Alhamdulillah sangat bermanfaat bagi Kak Ika ya. Baik, selanjutnya Coach Desi sebagai closing statement acara kita pagi ini, apa manfaat dan dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga, maupun organisasi? Baik Imam, luar biasa ya. Tadi Ika sampaikan bahwa Ika sangat berbahagia karena ada self awareness ya yang Ika temukan tentang bagaimana Ika akan membuat kesuksesannya. Nah, berangkat dari kebahagiaan Ika pagi ini menemukan dirinya ya dan menyusun ulang bagaimana talent ini akan dimanfaatkan. Dan untuk itulah memang talent DNA ini dilahirkan oleh Pak Arif.
agar individu bahagia dan dalam keluarga menjadi harmonis, dan juga di dalam organisasi kita akan menjadi dream team yang luar biasa karena terjadi kolaborasi di mana orang-orang dalam organisasi itu bisa saling memahami. Untuk lebih detailnya kita akan saksikan, fahami bersama video berikut dari Dr. Ari Ginanjar Agustian. Silakan. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. find your light and shine. Talented people, bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya. Suami dan istri yang tidak paham pasangannya, orang tua yang menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengenal talent DNA-nya. Dengan talent DNA, Dr. Ari Ginanjar Agustian berharap semakin banyak orang yang mengenal dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis. Maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif dengan adanya talent DNA. Untuk itu, mari kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Let's find your light and shine. Terima kasih. Baik, terima kasih Coach Desi atas sharing manfaat talent DNA yang luar biasa ini. Marilah Bapak dan Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, kita bisa menyimak beragam video melalui www.talentdna.me atau bisa scan barcode yang ada di layar Zoom Bapak Ibu saat ini. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini hingga akhir, dan kita akan pandu bagaimana caranya. Lalu bagaimana Bapak Ibu yang belum punya hasil talent DNA, kita akan ada sesi khusus di jam 6.30 sampai dengan 6.45 waktu Indonesia Barat. Baik, bagi Bapak Ibu yang merasakan mendapatkan manfaat dari sesi pagi ini, boleh ketikkan saya pada kolom komentar. Bagi Bapak Ibu, siapa yang ingin mendapatkan kabar gembira, boleh ketikkan saya di kolom chat. Baik, saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu talented people semuanya, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA atau pun yang baru mengisi top 10 talent. Apa spesialnya? Berikut informasinya. Bagi Bapak Ibu yang baru mengetahui top 10 talent DNA dan ingin mengetahui ke-45 talentnya, dapat melakukan top up spesial price senilai 335.000 saja. Sementara bagi Bapak
Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki Live Tools Talent DNA, silakan ambil kesempatan mendapatkan 45 full report dengan harga spesial 500.000 plus gratis training Talent DNA Mastery Online via Zoom. Ada yang spesial lagi bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri SMP, SMA, atau mahasiswa apabila ingin mendapatkan report karir, special price 750.000. Sudah termasuk free training Mastery for Youth secara online. Caranya bagaimana, Bapak dan Ibu? Silakan menghubungi konsultan yang memperkenalkan Anda Talent DNA kepada Anda. Bapak Ibu yang mau tahu talenta diri tanpa ribet dan terjangkau, kami juga ada promo khusus Live Tools Talent DNA, tes Talent DNA top 5 hanya dengan 99.000 saja. Jadi yuk silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talenta DNA kepada Anda. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report Talent DNA, silakan hubungi di Talent DNA Klinik setiap Rabu dan Jumat pukul 19.30 sampai dengan 20.30 waktu Indonesia Barat. Silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan Talent DNA ini atau menghubungi 0813 8249 1165 untuk mendapatkan jadwal Talent DNA klinik yang rutin diselenggarakan. Dan kami juga ada kabar gembira bagi para orang tua, silahkan bergabung dengan program perdana kita bertemakan Mindful Parenting pada hari Sabtu 25 November 2023. Pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya dengan investasi 99.000 per orang yang diselenggarakan secara offline di Menara 165. Nantinya Bapak Ibu akan memperoleh 5 report talent DNA. Program ini sangat direkomendasikan bagi para orang tua. Jadi yuk silahkan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada talent people semuanya. Bagi Bapak Ibu yang akan melanjutkan aktivitasnya, dipersilahkan. Lalu bagi Bapak Ibu yang ingin dipandu untuk mendapatkan hasil talent DNA, silahkan tetap di Zoom untuk mengikuti sesi khusus pada pukul 6.30 sampai dengan 6.45. Talented people, talent DNA adalah sebuah lifestyle yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses. Baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang. Karena ada sebuah quotes mengatakan, setiap orang itu jenius. Tetapi, jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Ingin paham talenta, tapi masih bingung caranya? Tenang aja, ada Talent DNA yang bisa bantu kamu pahami talenta diri hanya dalam 20 menit. Mulai temukan talenta sejatimu sekarang dengan mudah. Pertama, buka browser pada smartphone kamu dan kunjungi www.talentdna.me, lalu pilih Check My Talent DNA. Lakukan pengisian data diri sesuai dengan data terbarumu. Pastikan email yang kamu cantumkan dalam kondisi aktif ya. Selesai mengisi biodata, kamu dapat memilih kategori talent DNA sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kamu. Setelah memilih kategori, klik Buy Now dan lakukan pembayaran. Pembayaran berhasil. Yuk cek emailmu. Yah, emailnya masih belum masuk. Coba cek bagian spam ya. Isi kuesioner semudah menggeser ke kanan atau ke kiri. Jangan lupa klik submit ya ketika sudah selesai. Hasil talentamu udah ada nih. Mudah banget kan? Yuk cek di inbox email. Pahami talentamu melalui workshop ini ya. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, terima kasih atas waktunya, talented people.
Semoga kita semua mendapat banyak manfaat dari seminar ASMI pada pagi hari ini. Akhir kata untuk kita semua, salam Gerakan Nusantara Bertalenta. Semangat pagi! Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada.